Selamat datang di Dr. Oz Indonesia untuk menemukan sehat sesungguhnya. Dan di sore ini ada suatu permasalahan yang berkaitan dengan kebiasaan Anda buang air besar. Buang air besar yang teratur merupakan suatu kondisi ideal bagi setiap orang. Namun nyatanya tidak semua orang mengalami kondisi tersebut. Kesulitan buang air besar ini bisa terjadi pada siapa aja. Di dunia kedokteran dikenal dengan nama sembelit atau konstipasi. Nah, meskipun banyak masyarakat kita menganggap bahwa kesulitan buang air besar adalah hal yang wajar, tapi tahukah Anda bahwa kesulitan buang air besar ini bisa sebagai suatu tanda penyakit serius? Bahkan dari beberapa wacana penelitian, sembelit atau kesulitan buang air besar bisa menjadi salah satu gejala penyakit kanker usus. Buang air besar yang tidak lancar seperti sembelit merupakan suatu fenomena yang seringkali dianggap sepele oleh masyarakat. Namun banyak yang tidak menyadari bahwa sembelit yang berkepanjangan dapat memicu penyakit yang lebih serius, bahkan dapat menimbulkan kematian. Beberapa pendapat mengatakan bahwa sembelit yang berkelanjutan bisa jadi merupakan gejala dari kanker usus besar. Nah, di kanan dan kiri saya sudah ada audiens yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tapi saya ingin menanyakan kepada dua orang ibu yang katanya tadi sebelum syuting ini sudah mengakui, "Dok, saya hampir 7 tahun tidak buang air besar." Benar nggak, Bu? Kelamaan ya, Bu ya? Kelamaan, Dok. Nah, ini bicara sembelit atau sulit buang air besar, pengalaman Ibu tuh berapa lama? 3 hari, Dok. 3 hari? Ya, kemarin saya alami, Dok ya. Perut saya sembelit, rasa mau buang air tidak bisa. Terus saya bilang, saya salah makan apa? Saya pikir-pikir saya apa penyebabnya ya kira-kira, Dok? 3 hari yang lalu itu makan sayur, buah? Enggak makan buah ya kali ya. Nggak makan buah. Nah, Ibu satu lagi. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sulasti Sunoto. Oh, Ibu Sulasti. Iya. Nah, kalau Ibu berapa bulan? Kalau saya tuh kadang-kadang begini, Dok, suka melilit perutnya, begitu pengen ke belakang, begitu nongkrong tuh susah sekali keluarnya. Kayak batu keras banget berarti ya? Iya gitu. Ngeden? Oh iya, sangat. Bunyi ngeden. keras ngedennya. Gitu. Baik pemirsa, itu tadi 2 pengalaman dari Ibu cantik kita. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan lanjut berdiskusi dengan rekan sejawat saya yaitu Dokter Kakak dan bintang tamu Tasya. Halo, Dok. Terima kasih. Tasya. Aku adalah anak serigala. Anak gembala. Oh, anak gembala. Iya dong, dokter. Tapi sekarang sudah dewasa. Ya, sudah menjadi remaja gembala. Oke, remaja gembala ya. Oke, silakan duduk Tasya, Dokter Kakak. Nah, ini bicara masalah sembelit. Kebiasaan menahan buang air besar. Kalau kebiasaan sembelit, ini resikonya terhadap gangguan penyakit. Namun sebelumnya saya ingin menunjukkan kepada Anda suatu animasi tentang bagaimana sembelit itu terjadi atau buang air besarnya susah. Ya, di sini ada suatu proses bahwa setiap hari kita mengkonsumsi makanan, tapi kembali lagi bahwa kelancaran sistem pencernaan itu selain masalah enzim juga kecukupan serat dan asupan air putih. Nah, di sini dilihat bahwa pergerakan dari feses atau kotoran tidak lancar, lalu dia mengeras. Ya, di sini makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari dikarenakan kurang serat dan cairan air putih, ini konsistensi atau wujudnya menjadi lebih keras, akhirnya untuk dikeluarkan susah. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, Ibu sampai kayak seperti berintil batu. Ini kalau dijadikan setiap hari terjadi seperti ini, keras, ya itu bisa aja merangsang yang namanya wasir. Ya, nah itu tadi, Dok. Mengenai kasus dari kebiasaan seseorang menahan buang air besar bahkan mengalami situasi seperti sembelit. Ini bisa jadi merupakan salah satu gejala dari wasir. Apakah ada kondisi penyakit lain yang harus diwaspadai? Jadi tadi sudah dijelaskan dengan bagus sekali dengan skematis ya Dokter Yan, bahwa pergerakan daripada feses atau kotoran itu dari kolon ascendens dia bergerak ke kolon transversum, kolon ascendens. Nah, tiap-tiap kolon itu, jadi kolon itu usus besar ya ibu-ibu ya. Jadi usus besar itu fungsinya untuk menyerap air. Ya. Kalau dia berada semakin lama di dalam usus besar, airnya juga akan semakin berkurang sehingga kotoran itu menjadi keras. Karena kurang air. Nah, di daerah anus itu banyak sekali pembuluh darah ibu-ibu. Kalau misalnya pup kita atau kotoran keras, itu bisa terjadi erosi atau gesekan sehingga pembuluh darah itu bisa robek sehingga menyebabkan perdarahan. Nah, apalagi sih yang bisa membuat buang air besar itu menjadi terhambat? Misalnya ada sumbatan, itu kan juga
bisa menghambat pergerakan daripada kotoran tersebut. Oke. Oleh karena itu, di sini saya berusaha menghimbau ibu-ibu dan masyarakat sekalian kalau ada keluhan susah buang air besar ataupun buang air besarnya menetes, itu harus segera ke dokter untuk kita lakukan pemeriksaan kolonoskopi. Kalau tumor atau polip, apakah ada kondisi lain selain tidak bisa buang air besar atau ada tambahan lain? Jadi ada yang disebut dengan gejala alarm atau gejala bahaya, Dokter Yan. Jadi tidak semua pasien-pasien dengan keluhan konstipasi itu adalah keluhan susah buang air besar lebih dari 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena setiap orang itu ada yang disebut sebagai slow transit sama fast transit atau normal transit. Kalau slow transit, pergerakan usus besarnya itu dia bisa buang air besarnya setiap 3 hari sekali, tapi masih normal. Masih normal. Oke. Kalau fast transit dia bisa 2 kali sehari. Kalau normal transit dia sekali sehari dia buang air besar. Jadi itu variasi tiap orang berbeda-beda. Biasanya pasien seperti apa sih yang kita lakukan pemeriksaan kolonoskopi? Misalnya ada riwayat keluarga dengan kanker usus besar. Iya. Lalu juga ada perdarahan, buang air besarnya berdarah. Terus juga ada penurunan berat badan dan ada benjolan di perut ya. Misalnya Tasya, tapi Tasya perutnya udah Aku benjolan itu otot ya. otot ya. Oh, six pack ya sekarang Six pack, ya. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita raba ada benjolan, Iya. terus ada keluhan susah buang air besar, jadi itu juga indikasi untuk kita lakukan kolonoskopi. Kolonoskopi ini adalah suatu proses untuk melihat dari lumen ususnya, itu permukaan dari usus. Ya, di Biasanya usus. prosedurnya itu masuk dari Prosedurnya dubur. itu masuknya dari dubur. Oke. Dari dubur tadi kalau dari gambar itu kita ngelihat semua di dalam permukaan daripada usus besar itu akan kelihatan. Sembelit ini bisa mengakibatkan kematian nggak, Dok? Kalau misalnya sembelit itu sudah 1 minggu tidak bisa buang air besar, misalnya karena ada tumor, itu harus segera dilepaskan sumbatan tersebut. Karena ada yang sampai berat sekali itu pasien bisa buang air besarnya itu lewat mulut. Itu kalau udah yang sampai parah sekali ya, bahayanya kan kalau lewat mulut bisa masuk ke paru-paru, jadi infeksi dan lain-lain. Itu yang bahayanya. Dok, aku mau nanya deh. Kalau misalkan nih ya kan aku kadang-kadang suka diet. Iya. Nah, terus kan itu kadang-kadang buang air besarnya jadi susah. Terus kadang-kadang ada yang menyarankan aku untuk minum seperti kayak istilahnya semacam suplemen atau obat-obatan yang bisa melancarkan. Itu tuh sebenarnya bagus nggak sih, Dok? Yang paling bagus itu adalah yang alami, Tasya. Jadi yang alami itu adalah ya air putih, buah-buahan, sayur-sayuran. Ya, kalau suplemen itu kita biasanya para dokter tidak lazim untuk meresepkan karena tidak ada bukti klinis yang jelas. Jadi kita para dokter itu biasanya menganjurkan untuk mengkonsumsi hal-hal yang natural seperti sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu. Oke. Nah, ini bicara masalah resiko yang terjadi pada usus lebih lanjut. Tadi dokter sempat mengatakan mengenai polip dan tumor. Nah, kanker usus, apakah dari kebiasaan sembelit ini tadi, dari tumor berubah sebagai faktor yang memperberat si penderita menjadi kanker usus? Jadi sembelit itu atau susah buang air besar itu bisa merupakan salah satu gejala dari kanker usus besarnya, Oke. bukan terbalik, bukan Maka bahwa biasakan mengkonsumsi sesuatu yang alami, yaitu berupa asupan air putih yang cukup Ya. sesuai dengan kebutuhan Anda, lalu makanan yang mengandung serat tinggi, kacang-kacangan, sayuran, dan saya punya satu tips buat Anda yang sederhana sekali yang bisa membantu memperlancar saluran pencernaan Anda. Mungkin Dokter Kakak dan Tasya bisa ikut saya ke meja ini. Nah, Tasya, Dokter Kakak, di sini ada satu buah yang menurut saya sangat mudah sekali Anda dapatkan. Ya, ini adalah buah yang cukup khas di Indonesia. Ini buah. Ada lagunya juga. Apa? Pepaya, pundak, lutut, kaki. Itu kepala. Ini apa, audiens? Pemirsa? Pepaya. Senang makan pepaya? Iya.
Kenapa saya menganjurkan Anda sebagai salah satu buah dari sekian banyak buah yang ada di Indonesia, saya menganjurkan pepaya karena dia mengandung enzim papain nih dok ya. Papain. Nah enzim papain ini sangat bagus sekali untuk memperlancar saluran pencernaan Anda. Ya istilahnya jangan sampai terkena kanker usus, tumor maupun polip. Jadi biar pencernaan terutama pupnya lancar. Ya konsumsi jika Anda mengalami gangguan sembelit, konsumsi jus pepaya sehari sekali. Ya sampai buang air Anda lancar ya. Sederhana bukan? Sederhana. Bisa dilakukan pemirsa? Bisa. Nah untuk ibu yang 3 hari, untuk ibu yang sampai keluar darah, dicoba jus pepaya ini 1 hari sekali saja. Kalau sudah lancar, tinggal ganti dengan kebiasaan mengkonsumsi air putih yang cukup dan buah-buahan yang lainnya. Baik, terima kasih Dokter Kakak. Beri tepuk tangan untuk Dokter Kakak. Nah, ini kan yang tadi saya bilang. Setelah ini di Dr. Oz Indonesia, kita konsumsi cara membedakan kentut yang normal dan kentut yang patut diwaspadai. Waduh. Nah, Wah.